Gejala tumor otak berdasarkan lokasi di mana tumor itu berada. Bagaimana gejala tumor otak ini? Halo, saya Dr. Erna Kristiani, spesialis patologi anatomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumor otak. Otak merupakan organ vital yang mengatur fungsi luhur manusia termasuk sensorik dan motorik. Otak manusia beratnya sekitar 1,3 sampai 1,4 kg. Tumor otak dapat merupakan tumor otak primer yang berasal dari jaringan parenkim otak maupun metastasis dari organ-organ lain seperti payudara, paru-paru, saluran pencernaan, tiroid, dan lain sebagainya. Tumor otak primer pada populasi sekitar 30 sampai 40%, sedangkan metastasis dari organ lain lebih banyak angka kejadiannya. Tumor otak primer dapat juga jinak maupun ganas. Tumor otak jinak lebih banyak terjadi sekitar 50 sampai 60%, sedangkan yang ganas hanya sekitar 20 sampai 30%. Tumor otak primer yang sering terjadi yaitu meningioma. Tumor ini berasal dari selaput meningen yang melapisi otak. Tumor ini dapat lebih sering terjadi pada wanita dan juga ras kulit hitam. Tumor yang lain seperti glioma, yaitu tumor yang berasal dari jaringan parenkim otak. Dia dapat berupa tumor ganas maupun tumor yang jinak. Banyak juga tumor otak yang terjadi pada anak-anak, misalnya meduloblastoma, atau yang jinak, yaitu astrositoma pilositik. Bagaimana gejala tumor otak ini? Gejala tumor otak berdasarkan lokasi di mana tumor itu berada. Apabila tumor berada di daerah depan, dia akan mengganggu fungsi-fungsi seperti penglihatan, keseimbangan, dan juga memori. Apabila tumor otak berada di daerah batang otak, dapat juga mengganggu bagian pernafasan. Bagian otak yang lain ada yang mengatur hormon tubuh manusia. Jika terjadi tumor pada regio tersebut, akan mengganggu metabolisme hormon manusia. Ini adalah otak kecil di mana yang mengatur keseimbangan manusia. Apabila terdapat tumor otak di sini, dapat terjadi gangguan keseimbangan. Apabila seseorang mengalami gejala-gejala umumnya seperti sakit kepala, kejang, mual muntah yang terus-menerus proyektil, atau seperti tadi ada gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan kelemahan atau kelumpuhan pada anggota gerak seperti kaki atau tangan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya akan diperiksa dengan pencitraan, misalnya CT scan kepala atau MRI. Setelah pemeriksaan pencitraan, umumnya tumor ini perlu dilakukan biopsi atau operasi untuk mengetahui jenis dan diagnosis pasti dari tumor tersebut. Karena pada umumnya tumor otak ini adalah jinak, sehingga terapi yang dibutuhkan hanya operasi. Pada tumor yang ganas seringkali membutuhkan kemoterapi, radiasi, dan juga terapi target. Terapi target dapat dilakukan sebelumnya dengan pemeriksaan molekuler. Umumnya penyebab tumor otak ini adalah paparan radiasi, mutasi genetik yang dapat merupakan dapatan atau bawaan dari keluarga. Pencegahan tumor otak yang dapat dilakukan yaitu menghindari paparan radiasi dan tetap melakukan pola hidup sehat. Beberapa mutasi genetik dapat menyebabkan terjadinya tumor otak ini, sehingga screening juga tetap diperlukan untuk kejadian tumor otak ini apabila ada riwayat keluarga yang menderita tumor di otak ataupun tumor di organ lain. Faktor risiko terbesar yang dapat memicu tumor otak ini seperti stres, kurangnya olahraga, aktivitas fisik, makan makanan yang banyak mengandung pengawet, ataupun ultra processed food. Apabila seseorang individu menderita gejala seperti sakit kepala yang berat, mendadak, dan tiba-tiba, lalu ada kejang, ataupun ada mual muntah yang berkepanjangan, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Setelah dokter melakukan anamnesa, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pencitraan seperti CT scan atau MRI kepala. Apabila didapatkan tumor di situ, umumnya tumor otak ini memerlukan tindakan operasi dan atau biopsi untuk mendapatkan diagnosis yang pasti. Karena tumor otak ini umumnya bersifat jinak, sehingga hanya memerlukan tindakan operasi. Pada tumor yang ganas, umumnya memerlukan tambahan radiasi ataupun kemoterapi. Gejala tumor otak ini umumnya seperti sakit kepala berat, mual muntah yang terus-menerus, ataupun kejang, dan
Gejala yang lain tergantung di mana lokasi tumor tersebut berada. Apabila tumor tersebut berada di bagian yang mengurus untuk fungsi penglihatan, pendengaran, tentunya akan terjadi gangguan penglihatan ataupun pendengaran. Apabila tumor otak itu mengenai bagian yang mengurus pergerakan alat gerak kaki dan tangan, akan terjadi kelemahan bahkan kelumpuhan dari anggota gerak kita. Apabila tumor otak tersebut terjadi di bagian pada saraf mata, dapat terjadi penglihatan kabur ataupun penyempitan lapangan pandang. Pada perkembangan teknologi saat ini, beberapa tumor yang mengalami mutasi genetik dapat mendapatkan terapi target berdasarkan pemeriksaan molekuler yang dilakukan, sehingga pasien dapat mendapatkan terapi sesuai dengan mutasi genetik yang terjadi. Tumor otak sekunder lebih sering terjadi, umumnya pada individu lebih dari 40 tahun. Tumor otak sekunder yang sering terjadi pada pria misalnya metastasis dari kanker paru-paru, pada wanita lebih sering metastasis dari kanker payudara. Selain itu dapat juga metastasis dari kanker tiroid, saluran cerna, dan bagian lain. Terutama pada kanker paru, umumnya bahwa kanker di paru-paru lebih sulit dideteksi. Seringkali pasien didapatkan kanker pada otak yang berasal dari paru-paru meskipun tumor otak primer di paru-paru belum ditemukan. Penyebaran tumor dari paru-paru menuju ke otak biasanya melalui pembuluh darah atau pembuluh limfe, dan hal ini terjadi tidak secara tiba-tiba. Tentunya tumor akan melewati dinding pembuluh darah tersebut dan menyebar ke bagian lain dan akan tumbuh di bagian tersebut. Hal tersebut memerlukan waktu dalam beberapa minggu hingga bulan. Karena pertumbuhan yang relatif cepat dalam hitungan minggu atau bulan, Sobat DRV apabila ada yang merasakan gejala yang mencurigakan tumor otak, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Nah, itu tadi pembahasan tentang tumor otak, di mana tumor otak dapat terjadi primer maupun sekunder. Tumor otak yang primer umumnya bersifat jinak, tapi dapat juga bersifat ganas. Semoga bermanfaat untuk Sobat DRV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan.